101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda? Malam ini kembali lagi di Rabu malam Smart Community hadir dengan obrolan bersama dengan penggerak komunitas ataupun organisasi yang pasti akan menginspirasi Anda. Dan malam hari ini obrolan kita akan lebih berfaedah Smart Listener. Karena lebih spesifik kita akan ngobrolin soal kesehatan bersama dengan para dokter-dokter keren yang sudah hadir di studio podcast Smart FM Makassar. Mereka ini adalah bisa dibilang bagian dari Perdoski alias Perhimpunan Spesialis Dokter Kulit dan Kelamin Indonesia cabang Makassar. Tapi sebelum itu, Smart Listener, nanti juga kita akan lebih spesifik membahas soal dan lebih mengenal seperti apa sebenarnya kanker kulit dan apa yang perlu diwaspadai, karena ternyata kanker kulit ini menempati posisi ketiga di Indonesia ya Smart Listener, dan tentu kita harus bersama-sama waspadainya. Di studio podcast Smart FM Makassar bersama saya Rifa Majid sudah hadir di samping saya yang paling cakep di antara kami ini. Oke, beliau adalah kalau bisa dibilang dia sebagai gitu ya DID. Beliau merupakan Ketua ID Wilayah Sulsel Baru sekaligus juga merupakan Kepala Departemen Dermatologi dan Venerologi FK Unhas. Ada Dr. Siswanto Wahab SPKK Konsultan, Fins Divi dan FAADV. Oke, apa kabar Dok? Mohon maaf kalau misalnya saya agak-agak belibet ini sebut gelar tak Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tentunya saya harus menyapa daripada seluruh Smart Listener yang hari ini untuk bisa bertemu untuk berdiskusi tentang yang hari ini kita diskusikan. Saya berpikir bahwa memang momentumnya sangat tepat kita bahas karena bersamaan dengan penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Perdoski yang ke-57. Oke, selamat ulang tahun sebelumnya untuk Perdoski tentu. Boleh tepuk tangan dong. Oke, ada 1.500 orang di sini. Oke, untuk Anda Smart Listener juga boleh bergabung bersama kami. Sekarang kita lagi live streaming juga di YouTube channel Smart FM Makassar. Kalau ada pertanyaan, ada komentar juga boleh langsung dikirimkan di situ. Nah, selain ada Dr. Siswanto di sini ya, kita juga kehadiran Dr. Airin RN Mapewali SPKK Konsultan MKes. Beliau merupakan Kepala Divisi Tumor Bedah Kulit Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin. Apa kabar Dokter Airin? Alhamdulillah baik-baik. Oke, semangat Dok. Iya. Karena ini bajunya udah cerah luar biasa sama seperti baju saya. Jadi hari ini kita harus lebih semangat Dokter ya. Nanti kalau membahas soal kanker kulit mungkin Dokter Airin juga akan lebih bisa menjelaskan begitu ya. Selain itu juga bersama-sama kita ini juga tentu bagian dari Perdoski itu sendiri. Beliau merupakan Kepala UPK Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika, mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Dr. Rahmawati Syahrir SPKK MKes. Apa kabar Dr. Rahma? Alhamdulillah baik. Cocok minta saya panggil Dr. Rahma? Cocok sekali. Oke, atau mungkin Dr. Wati? Jangan. Dr. Rahma ya, oke. Siap, baik. Topik kita malam hari ini di Smart Community memang spesifik mengenal kanker kulit, tapi biasanya di Smart Community itu kita lebih pengen mengenal apa sebenarnya komunitasnya, apa sebenarnya organisasi Perdoski ini gitu, dan bagiannya di Perdoski, istilahnya posisinya dengan ID itu seperti apa gitu. Siapa yang mau menjelaskan soal Perdoski dan juga ID? Silakan Dokter Sis. Makasih. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa silakan Dokter Muji baru datang. Baik. Ini kita kehadiran satu lagi narasumber kita ya. Oke, baik. Di sini rame. Sini dekat sini. Ya. Oke. Sebelum dilanjut, Dokter, mohon maaf kita sambut dulu. Kita perkenalkan ada Dr. Muji Iswanti, SHMH SPKK MKes Simet. Beliau merupakan Ketua Perdoski Cabang Makassar. Apa kabar Dr. Muji? Selamat malam, Assalamualaikum. Lagi kurang sehat.
Terima kasih. Semoga cepat sehat dokter Terima ya. kasih. Insya Allah pertemuan kita malam hari ini membawa berkah dan membawa kesehatan bagi kita semua. Siap. Amin. Sebelum ke dokter Muji, saya mau kembali ke dokter Siswanto dulu, menjelaskan Perdoski dan juga IDI itu seperti apa. Oh ya, makasih. Jadi saya mulai ya untuk menyampaikan bahwa organisasi profesi kedokteran itu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyampaikan bahwa organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah satu-satunya adalah untuk kedokteran ya, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Itu awal untuk saya mau sampaikan. Nah, IDI itu mempunyai sebagai induk organisasi mempunyai cabang-cabang profesi, antara lain perhimpunan dan keseminatan. Di situ ada perhimpunan dokter umum, ada perhimpunan dokter spesialis, dan juga ada keseminatan. 3. Nah, posisi Perdoski itu di perhimpunan. Jadi Perdoski itu perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi sebagai anak organisasi daripada IDI. Oh, oke. Jadi IDI ini sebagai induk organisasi, anak cabang dari organisasi daripada IDI adalah Perdoski, dan yang lainnya semua ada di situ. Baik yang saya sampaikan dari perhimpunan dokter spesialis saraf, perhimpunan dokter spesialis radiologi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di bawah itu ada lagi namanya keseminatan. Itu keseminatan merupakan satu perhimpunan yang mereka melalui satu processing yang melalui jalur yang di luar daripada proses daripada perhimpunan berbeda. Iya, iya. Oke. Saya harus jelaskan ini latar belakang dasarnya sehingga orang bisa mengerti antara korelasi IDI dengan Perdoski. Itu dulu yang saya mau sampaikan. Nah, Perdoski ini perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini sekarang ada kurang lebih 39 cabang di seluruh Indonesia. Nah, dulu awalnya kita cuman sekitar 11 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terbesar adalah Makassar, ya. Selain daripada Jakarta, selain daripada Surabaya, dia memakai nama kota. Jadi bukan memakai nama provinsi. Jadi, walaupun cakupan daripada IDI Perdoski Makassar ya, itu Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Gorontalo. Itu. Oh, oke. Dulu juga masuk Sulawesi Barat, ya. Sulawesi Barat masih ya? Sulawesi Tengah sampai sekarang. Setengah ya, jadi hampir keseluruhan Sulawesi itu. Kecuali Sulawesi Utara. Dinaungi sama Perdoski cabang Makassar gitu ya. Kita langsung ke ketua Perdoski kalau begitu. Cabang Makassar ini sendiri dibentuknya seiringankah juga dengan terbentuknya secara nasional Perdoski yang sudah berusia 57 tahun atau seperti apa pembentukan di cabang Makassar sendiri? Untuk Perdoski sendiri, Perdoski Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia itu memang terbentuk lebih dulu. Nah, karena kita tahu untuk pembentukan cabang Perdoski itu harus memenuhi kuota berapa orang anggotanya. Sehingga kalau kami dari Perdoski cabang Makassar itu ada 117 orang, di mana ada 5 provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Ambon, dan Kendari, masih di bawah naungan kami. Sehingga nantinya apabila daerah Kendari sudah memenuhi kuota anggotanya untuk terbentuk Perdoski cabang sendiri, insya Allah kami akan melepas untuk membuat sendiri Perdoski cabang Sulawesi Tenggara contohnya, ataupun yang lain. Oke, berarti sekarang totalnya ada 117 orang. 17 orang untuk dokter spesialis kulit dan kelamin. Untuk itu wilayah cabang Makassar. Cabang Makassar yang menaungi beberapa provinsi gitu. Wah, keren banget nih kalau misalnya saya pengen konsultasi soal masalah kulit dan juga permasalahan di wajah saya, itu berarti ke dokter-dokter ini ya atau seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi memang sekarang ini kan banyak mindset masyarakat yang tidak tahu ya, kita mesti kemana kalau ada masalah kulit. Nah, kita tidak ke klinik gitu. Ke klinik ya, ke klinik pun kita sebagai masyarakat yang sudah tidak buta tentang bagaimana masalahnya performance wajah yang pertama dilihat, sehingga kita harapkan masyarakat untuk pintar-pintar memilih. Karena kadang-kadang sekarang bukan cuman dokter saja, malah ibu rumah tangga juga sudah buka klinik. Sehingga kita harus hati-hati karena ini berhubungan dengan kesehatan kulit.
utamanya wajah ataupun kesehatan kelamin, di mana masyarakat kita harapkan dapat mengetahui, oh saya harusnya memang konsulnya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, berarti berbeda dong dokter ya, dokter spesialis kulit dan kelamin dan juga dokter kecantikan, atau seperti apa memang keberadaannya? Iya, saya jawab itu. Jadi ini yang dari dulu ya, saya dari tahun 90-an, saya selalu disampaikan sama masyarakat ya. Dan terutama juga untuk saya biasanya masuk di dalam satu informasi penyampaian tentang masalah hubungan antara dokter spesialis kulit dan kecantikan. Nah, saya logikanya aja bahwa tidak ada fakultas kecantikan dan kegagahan kan di dunia. Kita pertama harus kita harus sepaham dulu sama ini. Betul. Dari awal ini kita sepaham. Nggak ada di fakultas kecantikan dan kegagahan, nggak ada. Gitu. Jadi itu cuma diangkat sebagai satu bukti untuk mengaktualisasi ya, bahwa saya lebih fokus ke kecantikan. Intinya di situ. Jadi lebih fokus di dalam proses perawatan untuk kecantikan. Tapi nggak ada dokter kecantikan. Tidak ada sekolahnya, tidak ada pendidikannya. Jadi mereka semua melatar belakang dari pendidikan dokter umum. Tapi begitu dia fokus untuk masalah perawatan apa semua, ya masuk di dalam satu bentuk namanya dokter kecantikan. Tapi proses dalam pendidikan formal nggak ada gitu ya. Cuma dalam bentuk pelatihan atau dan lain-lain sebagainya. Sertifikasi. Gitu. Sertifikasi Untuk keahlian berarti dokter. Tapi bukan dalam satu bentuk pengakuan dari kolegium. Karena ya saya bilang kemarin nggak ada pendidikannya berarti nggak ada kolegiumnya. Dasarnya itu. Ya. Tapi berarti kalau misalnya memang kita mengalami masalah kulit gitu ya, ke dokter kecantikan berarti salah dong atau seperti apa? Kita memang harus ketemu sama dokter spesialis kulit kah berarti? Ya, jadi saya ini kembali untuk kita pemahaman bahwa saya kembali lagi tadi bahwa di ID itu ada kan saya katakan tadi ada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, ada Perhimpunan Dokter Spesialis dan ada keseminatan. Keseminatan itu ada namanya Perdaweri. Ya, jadi khusus yang tentang masalah dokter-dokter yang membidangi tentang masalah yang tadi mengklaim kecantikan. Tapi itu sama dengan kita punya saudara-saudara juga sih. Cuman yang saya mau nyampaikan bahwa banyak sekali hampir keseluruhan dari masyarakat dan hampir setiap hari saya dapat komunikasi informasi daripada pasien bahwa saya sudah ke dokter kecantikan. Yang ini harus kita putuskan dulu bahwa proses pendidikan formal untuk masalah itu nggak ada. Nggak ada ya. Oke, baik. Udah jelas smart listener ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi soal ini sudah dijawab oleh Dr. Siswanto dan juga Dr. Muji tadi. Tapi saya penasaran sebenarnya. Kalau di Perdoski itu memang kan menaungi seluruh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin gitu ya. Apa aja sebenarnya aktivitasnya? Apakah memang setiap bulan ada sesuatu yang dilakukan untuk memang menyadarkan pada masyarakat bahwa seperti ini loh pentingnya menjaga kesehatan kulit dan kelamin gitu, atau seperti apa aktivitas-aktivitasnya di Perdoski khususnya cabang Makassar? Silakan yang mau jawab. Iya. Untuk aktivitas Perdoski sering dilakukan, cuman rutinitas bulanan mungkin tidak. Dalam hal ini untuk kegiatan pemeriksaan kanker kulit, pemeriksaan dini kanker kulit, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi berinisiatif sebagai penyelenggara, dibantu dari Departemen Dermatovenerologi dan dari Perdoski Cabang Makassar untuk pelaksanaannya. Seperti itu. Di mana tujuan dari pemeriksaan ini sebenarnya bagaimana bisa men-screening kesehatan kulit dari masyarakat, terkhusus untuk kelainan pada kanker kulit. Apakah dia bentuknya tumor jinak ataukah tumor ganas, itu harus melalui pemeriksaan. Oh, oke. Tapi sejauh ini masyarakat kita apakah atau seberapa aware nih masyarakat kita di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar soal kanker ini, kanker kulit ini apalagi? Karena kan apalagi kalau perempuan paling yang ditakutkan kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara, kanker kulit itu nomor sekian gitu. Seberapa aware sebenarnya masyarakat kita? Dokter Airin mungkin mau jawab? Ya, terima kasih. Kalau seberapa aware-nya masyarakat itu biasanya
sekarang masyarakat sudah pada pintar-pintar ya. Banyak informasi-informasi yang didapatkan dari media sosial dan lain-lainnya. Jadi untuk sekarang, untuk aware-nya masyarakat itu saya rasa sudah sangat tinggi. Jadi baru ada titik-titik hitam di mukanya sedikit, sudah kayak tadi pasien saya baru ada sedikit, langsung dia bilang, "Dok, ini bukan kanker, ini kamu." Dia sudah searching pemeriksaan apa, pakai diagnosanya apa. mandiri ya. Iya. By Google gitu. Jadi dia sudah searching sebelum ke saya. Jadi saya cuma bilang, "Iya, tapi semuanya perlu dilakukan pemeriksaan." Kalau kita cuma menggunakan loop biasa, itu kita cuma lihat secara kasat mata aja. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya dermoskop, kita bisa melihat strukturnya lebih dalam lagi. Dan biasanya dermoskop itu yang lakukan adalah kami dokter kulit dan kelamin. Oke. Ciri paling yang bisa diketahui gitu, yang paling familiar untuk kanker kulit ini seperti apa yang muncul gitu, yang oh ini kanker kulit kayaknya nih gitu. Biasanya kalau ciri-ciri kanker kulit itu biasanya dia kita lihat dulu dari pertumbuhan warnanya. Jadi kalau warnanya biasanya cepat memudar atau lebih cepat menghitam, biasanya kita harus aware itu. Terus kemudian dari pembesarannya, jadi kalau misalnya dalam 1 tahun 2 tahun dia langsung sangat membesar, itu juga kita harus hati-hati. Dan kemudian juga biasanya kalau mudah berdarah, itu yang paling harus kita waspadai kalau dia sudah mudah berdarah. Maksudnya dokter Alirin ini Silakan. luka yang tidak sembuh-sembuh dan mudah berdarah. Saya tambahkan sedikit bahwa persoalannya sekarang ada yang hampir masyarakat menganggap ini satu proses yang biasa-biasa aja. Karena saya ada kemarin satu saya kirim lagi, tadi ya saya kirim itu sudah membesar. Jadi di sekitar hidung. Jadi ini seperti kesannya masyarakat orang awam ya. Ini kayak seperti bisul, seperti kayak semacam gangguan kulit yang biasa. Tapi ini yang satu yang spesifik, yang sangat khas sekali yang disampaikan tadi Dokter Erin, bahwa adanya satu bentuk luka yang tidak pernah sembuh dan itu tersentuh sedikit itu mudah berdarah. Dan ini yang saya katakan kembali yang paling terbanyak dari seluruh kanker kulit yang ada gitu. Nah kalau saya mau lebih pastikan lagi bahwa saya lebih mengarah ke dalam satu bentuk bagaimana kalaupun kita survei untuk melihat langsung, tapi ada bagusnya juga untuk kita melihat derajatnya karena ada yang sudah terkena. Ini kan ada faktor yang sangat penting bahwa sampai batas kemana pengobatan, bahwa ada yang derajatnya ringan dan ada yang berat. Nah ini yang harus cepat ditangani karena kalau tidak dia merusak untuk organ di sekitarnya. Saya pikir itu yang harus kita sampaikan. Wow, keren-keren. Ini mencerahkan sekali obrolan kita malam hari ini, Smart Listener. Tapi dokter-dokter semua kita harus jeda dulu sesaat dan kita masih akan kembali di obrolan di Smart Community malam hari ini bersama dengan para dokter dari Perdoski tentunya. Untuk pertanyaan atau komentar Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Smart Community, Smart Listener. Tentunya malam hari ini kita masih bersama dengan para dokter dari Perdoski. Tentunya ada Ketua ID Sulselbar juga di sini. Dokter-dokter masih semangat semuanya? Insya Allah. Semangat. Boleh digunakan mikrofonnya gitu ya biar suaranya bisa terdengar jelas oleh Smart Listener yang menyaksikan kita gitu ya. Karena tadi ada yang komen di YouTube katanya suara narsumnya kecil gitu. Padahal pembahasannya menarik. Nah, boleh di boleh pemanasan vokal dulu ya. Tadi kita ngebahas soal apa namanya? Kanker kulit gitu ya. Ciri yang paling umum bisa kita lihat bersama adalah kalau ada satu luka atau bisul, mungkin orang melihat udah lama tidak sembuh-sembuh, tersentuh sedikit berdarah, nah itu bisa dicurigai, bisa diduga didiagnosa sebagai kanker kulit. Tapi sebenarnya apa penyebabnya ini kanker kulit ini, Dok? Yang memang kita harus hindari bersama-sama. Ya, penyebabnya yang tersering adalah pajanan sinar matahari sih. Yang itu yang harus kita hindari.
pancaran sinar matahari gitu ya. Jadi kalau kemana-mana harus pakai sunblock. Sunblock. Oh itu pentingnya SPF. sunblock. Jadi bukan hanya karena takut hitam gitu ya. Sunblock memang berperan juga untuk menghindarkan kita dari namanya kanker kulit. Gitu. Oke. Terus apa lagi dokter? Biasanya faktor genetik juga ada, lebih ke faktor genetik. Kemudian juga ada faktor lingkungan, bisa juga terjadi untuk dari kanker kulit. Tapi kalau misalnya dari penggunaan kosmetik ya yang kita gunakan sehari-hari, krim krim malam, krim siang kayak gitu-gitu berpengaruh berarti juga. Tergantung dari apa ingredients dari krim tersebut, karena kan yang kita ketahui biasa kalau krim-krim yang terjual di pasaran kita kan nggak tahu apa isinya dari krim-krim itu. Jadi biasanya kalaupun isinya memang ada yang berbahaya di dalam, jadi biasanya itu yang bisa membuat memicu suatu kanker kulit. Apalagi misalkan orang itu juga berpotensi ada faktor genetik pada dirinya. Oh oke, baik. Tapi kan begini, masyarakat kita sekarang apalagi ya kalau di Kota Makassar sendiri banyak nih hadir klinik-klinik kulit, kecantikan. Dan kalau misalnya ada masalah soal kulit itu pasti larinya ke situ gitu ya. Ke dokter nanti SPKK gitu nanti, tapi yang lebih dulu terfikirkan oke ke situ menggunakan krim dan lain sebagainya yang diberikan oleh dokter. Nah itu seperti apa gitu, apa yang perlu ditanamkan ke masyarakat kita, karena kan gini, ketika mendapatkan produk atau krim apapun berasal dari klinik, oh udah percaya nih ini ingredientsnya aman, tidak menyebabkan efek samping sama sekali, tanpa melihat background siapa sih punya klinik, siapa istilahnya yang memberikan tindakan di situ. Siapa yang mau menjawab? Ini pertanyaan menarik sekali nih. Ya. Harus dijawab. Silakan. Oh, dokter. Itu mikrofonnya. Dokter. Terima kasih. Jadi oleh karena itu masyarakat memang tidak bisa 100% kita salahkan ya untuk hal itu, karena namanya masyarakat melihat di sosial media, sekarang kan lebih banyak sosial media. Pada saat orang-orang yang memang tidak berkompeten memberikan informasi, masyarakat itu cuma nangkap saja, oh di klinik ini ada diskon, di klinik ini ternyata bagus, di klinik ini ternyata yang diposting itu hanya yang bagus. Dia lupa bahwa ada yang tidak bagus yang mungkin tidak terposting. Kami memang mengharapkan kepada masyarakat dan juga tugas kami dari Perdoski Cabang Makassar untuk lebih masif tentang informasi bahwa kalau ada kelainan-kelainan pada kulit memang harus datang ke dokter yang berkompetensi, itu dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena kita mesti tahu juga bahwa kandungan yang seperti dikatakan oleh dokter Airin itu bermacam-macam, dan biasanya efeknya tuh bukan hari ini pakai terus besok langsung bermasalah ya. Kadang-kadang setahun, 2 tahun, awalnya seperti awalnya katanya glowing yang kalau nyamuk lewat jatuh gitu kan, licin. Nah biasanya seperti itu, mereka sudah bangga sekali dengan muka seperti itu, tapi tunggu, biasanya 1-2 tahun akan bermasalah, itu akan ada flek, dan fleknya itu sudah terhitung berat ya di kami, namanya ochronosis. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat, ayo kita ubah mindset, kita semua sudah pintar untuk mengetahui siapa yang ingin menangani kulit wajah kita. Wajah loh ini, kalau bagian lain yang tertutupi mungkin kita malah perginya ke dokter spesialis kulit, pas ketemu dengan masalah-masalah di wajah kita perginya ke tempat yang salah. Jadi kita harapkan masyarakat sudah lebih pintar untuk itu. Oke, mau ditambahkan dokter Sis? Saya jadi hak untuk masyarakat berobat itu kan mereka bisa memilih ya, pemilihan. Cuman yang saya bilang kembali ada 2 hal yang menjadi pertimbangan, jadi dasar untuk datang. Jadi yang tadi disampaikan sama Dokter Moji bahwa ada sesuatu, saya mau kita bisa menyampaikan bahwa hal-hal yang sifatnya itu pengobatan yang singkat, yang tadi banyak sekali, karena kuncinya begini, orang berobat di klinik kecantikan tidak pernah akan terpuaskan. Saya harus menjawab ini, tidak pernah akan terpuaskan. Kalau dia datang di tempat 1 itu dapat poin 7, dia nggak puas. Pasti dia mau datang tempat 1 yang dapat 8. 8 dia dapat tempat si B
itu dia mau dapat poin 9. Pokoknya kalau ada di atas 9, di atas 10 itu yang dia cari. Pokoknya tidak ada, dan itu biasanya informasi yang paling bagus dari mulut ke mulut. Dia nggak tahu bahwa efek apa yang akan terjadi sama dia dan kandungan apa. Dua ya saya sampaikan, efek apa yang akan terjadi dan kandungan apa yang dia pakai, sehingga ini akan menyebabkan satu proses yang tadi disebabkan, yang menyebabkan terjadinya satu permasalahan yang dia tidak inginkan gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa kadang-kadang terus terang dari keseluruhan orang, terutama ibu-ibu, betul-betul yang kalau ada di angka 10 dia mau betul-betul sama dengan tembok gitu. Ini yang kadang-kadang tidak ada kepuasan, dia mau cari, dan ini kadang-kadang dari satu tempat ke tempat lain. Nah biasanya kalau sudah bermasalah baru dia ke dokter kulit gitu. Nah itu dia. Ini kadang-kadang juga kayak gini, kalau misalnya urusannya bukan wajah ya, itu baru dibilang oh ini masalah kulit ini. Tapi kalau urusannya wajah, masyarakat bukan masalah kulit, kecantikan, ya nggak sih dokter ya. Jadi seakan-akan wajah itu nggak punya kulit gitu ya. Padahal seluruhnya itu memang harus dikonsultasikan kepada dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin, termasuk juga tindakan-tindakan yang dilakukan yang bisa jadi nanti berakibat pada kanker kulit itu tadi, ya nggak sih? Ya. Karena kan banyak ya sekarang klinik-klinik juga yang memberikan tindakan kepada masyarakat gitu ya. Kalau mau aman langsung ke UPK aja gitu ya. Betul sekali. Nah dokter, kalau di UPK sendiri seperti apa nih pelayanannya, masyarakat yang datang akan mendapatkan atau di pelayanan seperti apa? Jadi UPK kulit, kelamin dan kosmetik sebenarnya satu-satunya klinik spesialistik khusus kulit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya. Di kami melayani semuanya. Untuk sampai saat ini anggota Perdoski yang melayani pasien, dalam hal ini dokter SPKK kami ada 7. Dalam sehari kami melayani 80 sampai 100 pasien. Dengan semua keluhan. Jadi keluhan yang ada di kulit itu yang tertinggi di penyakit terbanyak di kami itu adalah alergi. Jadi kami menangani penyakit alergi, kami menangani penyakit infeksi baik disebabkan oleh jamur, virus, bakteri, parasit. Kami menangani penyakit kelamin, dalam hal ini penyakit menular seksual. Kami menangani tumor pada kulit, dan kami pastinya menangani kosmetik. Dalam hal ini kami juga punya skincare. Ya. Yang pasti aman ya dokter ya? Insya Allah aman. Karena dihasilkan langsung sama SPKK-nya yang tahu gitu ya. Tapi kalau di UPK sendiri ini adakah atau seringkah mungkin menerima pasien yang mendapatkan masalah karena penggunaan kosmetik yang tidak aman? Ada beberapa pasien, Jadi pasien-pasien itu kalau kita istilahkan sudah jajan kemana-mana sebenarnya. Iya, dia bisa datang dengan keluhan efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan skincare, atau datang dengan atas keinginan sendiri karena merasa tidak terpuaskan di klinik lainnya. Seperti itu. Wow. Dan kemudian penanganannya seperti apa? Biasanya kalau bahas-bahas seperti itu ke dokter Airin, apakah ini tumor atau seperti apa? Penanganannya sebenarnya kalau ketika misalnya datang ke UPK gitu ada didiagnosa sesuatu, penanganannya seperti apa dokter? Untuk masalah-masalah khususnya permasalahan kulit yang mengarah ke kanker kulit ini. Biasanya kadang-kadang kalau dari kami di Unhas, biasanya kami mendapatkan rujukan dari UPK kalau dicurigai suatu kanker kulit. Di situ kami akan memberikan penanganan dari pemeriksaan dari awal, dari anamnesis, ditanyakan resiko-resikonya, kemudian juga ditanyakan yang tadi sudah disebutkan, apakah ini lukanya tidak sembuh-sembuh, mudah berdarah dan lain-lainnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dermoskopi. Nah, setelahnya itu setelah kita lihat apa yang kita curigai terdapat di bawah dermoskopi itu, kemudian kita biasanya melakukan biopsi atau pemeriksaan Mohs surgery itu untuk supaya kanker kulitnya itu harus dikeluarkan. Apakah dia untuk memastikan bahwa apakah dia suatu kanker kulit. Jadi kalau kanker kulit itu
bukan cuma satu, ada beberapa macam, tapi yang paling tersering itu ada 3 yang tersering. Ada namanya basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, dan melanoma. Biasanya yang paling momok dari masyarakat itu adalah melanoma yang kemarin heboh-heboh itu. Ya tuh, itu bisa kita deteksi dini dengan menggunakan dermoskop. Oke, baik. Dokter mau ada yang ditambahkan atau? Ya, jadi saya cuma nambahkan tadi. Jadi dokter akhirnya tadi nyampaikan. Jadi memang ada bau. Ya, hampir banyak ya pasien rujukan dari FKTP pertama, FKTP kedua ke rumah sakit Unhas atau rumah sakit Wahidin untuk penanganan itu. Yang sifatnya memang kita lakukan apa yang disampaikan semua, bahwa tidak serta-merta bahwa divonis cancer. Jadi ada tadi memang penjelasannya tadi Dr. Erin. Cuman yang saya mau sampaikan kembali bahwa kanker itu yang paling terbanyak sekarang, salah satu yang disampaikan sama Dr. Erin dan hampir banyak sekali dijumpai, yaitu yang kanker apalagi basal cell carcinoma, basalioma ya. Jadi itu merupakan tumor non melanositik dari sel basal yang tadi disebabkan dari paparan yang berlebihan daripada sinar ultraviolet B gitu ya. Dan itu yang paling terbanyak sekarang. Hampir rata-rata sekarang. Saya setiap, karena kenapa yang diambil sekarang Perdosky? Mungkin bahwa Perdosky melihat bahwa hampir di seluruh Indonesia untuk kanker kulit yang terbesar terbanyak sekarang ini basalioma. Nah, upaya daripada peran serta dalam rangka ahli ulang tahun ini yang ke-57, ya memang 3 tahun lagi mungkin seandainya kalau pegawai negeri sipil ini pensiun. Pensiun benar. Dia 57. Iya. Ya, jadi 57 kalau. Nah ini tentu temanya yang diangkat kali ini bahwa bersama bersatu membangun menuju membangun negeri menuju Indonesia sehat. Tentunya sebagai organisasi profesi yang memberikan satu bentuk advokasi edukasi kepada masyarakat, dan alhamdulillah minggu lalu ya, jadi ada 3 ya, tentunya Ikatan Dokter Indonesia mengapresiasi daripada kegiatan, dan memang saya sangat kegiatan ini menarik karena apa itu kegiatannya? Silakan Dokter Muji yang memang langsung terlibat pada saat hari Minggu waktu pemeriksaan itu. Dalam rangka hari HUT Perdosky ke-57, kami dari Perdosky Cabang Makassar dan juga serentak di seluruh Perdosky cabang yang ada di Indonesia melakukan fun walk. Itu tentu saja untuk olahraga ya pagi. Biar sehat. Biar sehat. Lalu kami lanjutkan dengan senam bersama anggota Perdosky dan juga masyarakat yang ada di Car Free Day Sudirman depan Monumen Mandala. Lalu kami juga melakukan pemeriksaan screening untuk mengetahui kanker kulit. Kami juga laksanakan, dan juga keluhan-keluhan kulit dari masyarakat yang lewat di Car Free Day Sudirman. Oke. Waktu screening awal-awal di acara itu, masyarakat kan random aja nih ya datang untuk memeriksakan diri. Masalah yang paling banyak apa? Kemarin juga sama, rata-rata mereka yang paling banyak adalah keratosis seboroid namanya. Apa itu? Hanya bintil hitam yang ada di kulit, bisa oleh karena faktor genetik dan juga paparan matahari, tetapi itu masih tergolong bukan tumor ganas, masih tumor jinak, sehingga kami mengarahkan beberapa pasien yang ingin, tentu saja kan dia datang untuk menghilangkan. Jadi kami mengarahkan BPJS-nya di mana, mungkin ke sini dulu ambil rujukan, lalu ke rumah sakit, sehingga kami memberikan solusi tentu saja. Kami tidak melakukan tindakan di tempat acara, kami hanya men-screening dan mengedukasi, lalu memberikan solusi untuk dia bisa kemana untuk menghilangkan keluhan yang ada di wajahnya. Oke, baik. Dan mungkin juga bisa memeriksakan diri secara langsung gitu ya, karena ada kegiatan pemeriksaan dini juga kan ya? Dari Perdosky, itu seperti apa? Jadi untuk kegiatan pemeriksaan dini ini sifatnya kurang lebih sama, tapi di kami karena pelaksananya di dalam kantor kami, kantor pelayanan, jadi kita lakukan secara gratis pemeriksaan itu dengan menggunakan alat sesuai SOP yang dijelaskan oleh Dr. Airin. Selanjutnya kami akan menyampaikan ke pasien kondisi kulit yang sebenarnya. Setelah itu tindak lanjutnya apa? Apakah perlu dilakukan tindakan operasi? Tapi sebelumnya tentu pengelompokan dulu. Ini masuk jinak apa masuk ganas?
Untuk masuk kategori jinak bisa dilakukan tindakan di tempat kami juga dengan tindakan laser atau elektrokauter atau tindakan eksisi pembedahan. Tetapi jika kami terbatas untuk pelaksanaannya, maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Wahidin atau Rumah Sakit Unhas. Jadi bagi pasien yang memiliki atau sebagai peserta BPJS bisa menggunakan BPJS-nya, dan untuk yang tidak memiliki tetap bisa menggunakan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ada, dan itu murah loh sebenarnya kalau di tempat kami. Baik, nanti kita bahas lebih detail lagi karena masyarakat kalau mau memeriksa kesehatan, aduh kalau periksa ke dokter mahal. Nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan jeda dulu sesaat, Smart Listener. Kita kembali di sesi yang terakhir nanti masih di Smart Community bersama dengan Perdoski. Kembali lagi masih di Smart Community, Smart Listener, dan ternyata ini udah sesi terakhir kita ya. Banyak pencerahan insight yang kita dapatkan dari pembahasan kita malam hari ini gitu ya, bersama dengan para dokter spesialis kulit dan kelamin yang semuanya tergabung otomatis di IDI dan juga di Perdoski. Nah, tadi udah dijelaskan, disampaikan juga ternyata sekarang gitu ya ada kegiatan pemeriksaan dini kanker kulit gitu yang dilakukan di UPK kesehatan UPK kulit kelamin dan kosmetik. Cocok nih? Oke, alhamdulillah. Tapi dokter, selain karena semangat 57 tahunnya Perdoski ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kegiatan ini atau masyarakat dihimpun berbondong-bondong untuk periksa deh gratis di UPK ini? Oke, jadi ya memang kebetulan bersamaan dengan hari ulang tahun Perdoski, bersamaan juga dengan kami selaku Dinas Kesehatan Provinsi berupaya membantu Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk bagaimana menyukseskan program beliau. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa pelayanan kesehatan adalah hal yang paling penting. Sehingga inisiatif untuk melakukan ini teruntuk buat masyarakat secara umum, bagaimana memberikan pemahaman, pengetahuan betapa pentingnya kesehatan kulit, dan secara spesifik kami fokus ke tumor bedah kulit. Mungkin ini kegiatan pertama, dan insya Allah berikutnya dibantu dari Departemen Dermatovenerologi dan dibantu dengan Perdoski, kami akan lebih rutin lagi melakukan kegiatan yang sama. Jadi penekanannya kegiatan ini adalah pemeriksaan kesehatan yang gratis, terbuka untuk umum. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak 3 hari lalu, yaitu Senin tanggal 16 Januari dan akan berlangsung selama sebulan. Oh oke, ya. Sampai bulan Februari berarti sampai ya? Bulan Februari tanggal 11 dan ini tiap hari. Oke. Jadi kami di samping melayani pasien-pasien yang memang datang untuk penyakit kulit lainnya, kami menyiapkan satu ruangan khusus untuk kegiatan ini. Jadi Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12 ini terbuka untuk umum. Oke. Silahkan datang dan insya Allah kami akan memberikan pelayanan terbaik, terlengkap. Dan ini gratis. Selanjutnya jika akan dilakukan pengobatan atau tindakan, kita akan bicarakan baik-baik. Oke, dibicarakan secara kekeluargaan. Betul sekali. Oke, ini kan gratis ya untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan tentunya. Cara daftarnya seperti apa? Daftarnya kita ada kontak person, kami sudah ada di flyer. Silahkan menghubungi atau silahkan datang langsung. Iya, kenapa? Karena takutnya full, antriannya full. Oke, sekarang ini dibatasi berarti kuotanya ya? Untuk saat ini belum ada pembatasan, tetapi mengantisipasi sehingga pendaftaran lebih awal sebaiknya itu dilakukan. Seperti itu. Oke, baik. Bisa dijelaskan juga kalau misalnya datang ke sana, sekali lagi yang ditekankan adalah kita periksa dini nih, apakah kulit kita aman-aman saja, kita terhindar atau bisa dibilang mencegah kanker dini secara dini, kanker kulit gitu ya, lebih dini. Dan kalau misalnya ada tindakan gitu ya, ini kan berarti screening awal gitu ya. Kalau misalnya ada tindakan yang harus berbayar itu seperti apa? Untuk yang berbayar tarif kita gunakan tarif untuk di klinik kami. Nggak apa-apa nyebut harga? Nggak apa-apa, Ci. Tapi kalau BPJS diterima, Jita? BPJS diterima. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tumor bedah kulit itu mayoritas masuk dan tercover BPJS, kecuali untuk area wajah, untuk jenis tumor kulit tertentu.
Nah, itu mungkin masuk di kategori kosmetik sehingga kami harus menggunakan tarif. Untuk tarifnya sangat murah dibandingkan sebenarnya tempat layanan kulit lain yang kita sebut-sebut tadi. Jadi laser saja kami itu hanya range antara 350 sampai 950 ribu. Jadi kapan kami menentukan 3,5 atau 700 atau 9,5 tergantung dari kondisi kulitnya. Oke. Dan jumlah. Iya. Jumlah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, sekali lagi kalau misalnya pengen datang gitu ya, tentu pasti akan bertemu dengan seluruh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin ya, yang tidak diragukan lagi kualitasnya gitu ya, kemampuannya dan kapasitasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang memiliki masalah-masalah kulit. Mending kita cegah sejak dari sekarang gitu ya, daripada nanti ada efek yang tidak diinginkan. Alamatnya di mana? Boleh dijelaskan ke smart listener biar lebih jelas lagi, langsung OTW ke sana tapi besok ya. Silakan dokter. Alamat di Jalan Veteran Utara nomor 91. Jadi untuk gampangnya sudut antara Jalan Bawakaraeng dan Veteran. Depan BMA dan depan Konro Bawakaraeng. Oh, oke. Habis periksa langsung makan konro ya, atau makan konro dulu baru periksa, terserah kita. Tapi tidak gratis ya. Iya bayar dong. Oke, sekali lagi smart listener, sebelum kita mengakhiri obrolan kita malam hari ini, apa yang pengen disampaikan nih sebagai closing statement dari masing-masing dokter-dokter yang hadir di sini, sekaligus juga pencerahan untuk masyarakat kita smart listener yang mendengarkan obrolan kita. Dari Ketua IDI dulu, silakan dokter. Baik, yang saya mau sampaikan bahwa tentunya kita berharap kasus untuk kanker kulit sekarang ini begitu banyak. Tentunya harapan daripada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia ini berharap bahwa kegiatan ini berkelanjutan. Amin. Bukan hanya sekali ya, tapi ya. Tapi yang sangat membanggakan untuk Ikatan Dokter Indonesia mengapresiasi bahwa adanya satu bentuk tripatri kegiatan ini. Jadi ada daripada unit pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam ini di Balai Kulit dan Kelamin, dan juga ada Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Makassar, dan satu lagi Departemen Dermatologi Venerologi Fakultas Kedokteran UNHAS. Alhamdulillah dengan bersinergi, berkolaborasi, tentunya kita berharap bahwa apa yang kita harapkan untuk kasus-kasus kanker khususnya yang di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini bisa kita cegah dengan satu bentuk tindakan. Tindakan dalam rangka bagaimana meminimalkan kasus-kasus yang ada, khusus kanker yang ada di Sulawesi Selatan Makassar ini. Makasih. Periksakan sejak dari sekarang gitu ya. Dokter Airin? Ya, terima kasih. Pesan saya untuk masyarakat, segera untuk periksa dini jika mencurigai ada kanker, ada titik hitam atau kelainan kulit di wajah dan di tubuh lainnya, dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan sunblock. Sunblock itu sangat penting ya. Bukan hanya anti belang-belang kelap ya, tapi juga untuk menghindari di kulit kita dari kanker kanker kulit gitu ya. Saya ngomongnya kanker dini aja terus, astaga. Kanker kulit gitu ya. Kanker kulit, ya. Oke, terima kasih banyak. Kita ke Dokter Muji, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat dan juga harapannya nih buat Perdoski? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih tentu saja kepada Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, yang langsung dieksekusi oleh Ibu Direktur. Alhamdulillah juga kami dari sama-sama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Terima kasih juga kepada Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Selatan dan Barat, dalam hal ini juga Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin guru kami Dr. Siswanto Wahab, dan juga Departemen Dermatologi Venerologi FK UNHAS. Itu tentu saja semuanya juga kami adalah lulusan dari sana, alhamdulillah. Sehingga dengan kolaborasi yang luar biasa ini, semoga kulit masyarakat
Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar yang akan datang itu bisa segera terdeteksi dan segera diobati. Tentu saja jangan sampai menyesal sebelum semuanya terjadi, lebih bagus kita deteksi dini kanker kulit seperti yang dikatakan oleh Dr. Airin. Mending kita mencegah gitu ya daripada pusing cari obatnya. Karena biasanya kalau mau liburan duitnya ada. Oh iya. Tapi kalau sakit duitnya susah sekali. Aduh, kita sangat bersyukur mulai besok sampai bulan depan ada pemeriksaan gratis, pengobatan gratis. Kenapa tidak datang? Yes, harus datang. Harus datang. Silakan Dokter Rahma ajak smart listener untuk memeriksakan deteksi dini kanker kulitnya. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Selatan silahkan datang ke tempat kami UPK Kulit Kelamin dan Kosmetika di Jalan Veteran Utara nomor 91. Manfaatkan kesempatan ini, konsultasi gratis jarang kami lakukan, tetapi insya Allah kedepannya berkat sinergitas dari ID, dari Departemen Dermatovenerologi dan dari Perdoski sendiri, kami akan bersama-sama membantu menyukseskan program dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, terkhusus untuk penyakit kulit dan kelamin, baik secara preventif sampai ke kuratif atau pencegahan sampai ke penyembuhan. Oke. Itu harapan kami. Sekali lagi ini terlaksana dari tanggal 11 kemarin. Dari tanggal 16 Januari sampai 11 Februari. 11 Februari 2023. Terima kasih, 1 bulan penuh ya. Pokoknya langsung datang aja ke Veteran Utara. Terima kasih banyak dokter-dokter semuanya sudah hadir malam hari ini di Smart Community, memberikan pencerahan dan juga tentunya inspirasi untuk smart listener yang menyaksikan kita maupun mendengarkan kita malam hari ini. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda. Sampai jumpa di Smart Community minggu depan.